Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agung Nuryanto, Sri Widada, Siti Adawiyah, Minhatun Nazibah, dan Anissa Ningrum akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Standar BSNP terkait bahan ajar dari aspek kelayakan bahasa. Langsung saja, pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Bahan ajar menjadi salah satu bagian yang menjadi peran penting dalam tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Oleh sebab itu, bahan ajar dikembangkan untuk tujuan pembelajaran yang menentukan dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Bahan ajar harus dikuasai dan dipahami oleh peserta didik sehingga dapat membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, prosedur bahan ajar. Prosedur bahan ajar merupakan salah satu tahap untuk menyusun bahan untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah atau di kelas. Menurut Panen, minimal ada 5 langkah prosedur dalam mengembangkan bahan ajar yang baik, yaitu 1. Tahap analisis merupakan tahap mencari informasi yang mengenai tanggapan dan sifat khas yang dimiliki peserta didik. Pada tahap ini, sifat khas dan kebutuhan peserta didik adalah pusat utama yang harus memperoleh perhatian atau minat. Sifat khas dan kebutuhan peserta didik harus diidentifikasi untuk menentukan jenis dan substansi bahan ajar yang dikembangkan. Bahan ajar yang baik ialah bahan ajar yang sesuai karakteristik peserta didik dan kebutuhan mereka terhadap bahan ajar. Yang kedua, tahap perencanaan mencakup perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis, pemilihan topik pembelajaran, pemilihan media dan sumber pembelajaran, dan terakhir pemilihan strategi pembelajaran. Yang ketiga, tahap pengembangan merupakan inti dari tahap-tahap lainnya. Tahap sebelumnya merupakan prasyarat, sementara tahap berikutnya adalah tahap finalisasi. Jadi, semua tahap itu memiliki signifikansi dan urgensinya masing-masing. Karena merupakan kegiatan inti, pada tahap pengembangan diperlukan kerja keras dan perhatian lebih. Kerja keras dan perhatian lebih itu diharapkan dapat menghasilkan produk pengembangan yang optimal, menarik, efisien, dan efektif. Tahap evaluasi dan revisi. 4 tahapan dalam mengevaluasi bahan ajar yaitu 1. Telaah ahli materi, yang kedua uji coba satu-satu, yang ketiga uji kelompok kecil, dan yang keempat uji lapangan. Masukan pada setiap tahap evaluasi diakomodasi sedemikian rupa untuk kemudian diintegrasikan dalam proses perbaikan bahan ajar. Dalam hal ini, perbaikan boleh jadi berbentuk 1. Menghilangkan bagian tertentu, yang kedua memperluas penjelasan atau suatu topik, memilih yang lebih mudah, merubah gaya bahasa, memperbaiki kalimat, menambah latihan contoh analogi ilustrasi dan contoh kasus, dan menambah penggunaan media lain yang dianggap dapat memperjelas dan membantu siswa dalam proses belajarnya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar yaitu 1. Kecermatan isi, yang kedua kecepatan cakupan, yang ketiga ketercernaan bahan ajar yang mencakup pemaparan yang logis, penyajian materi yang runtut, contoh serta ilustrasi yang memudahkan pemahaman, alat bantu yang memudahkan, format yang tertib serta konsisten, penjelasan tentang relevansi serta manfaat bahan ajar. Yang keempat, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang mencakup pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, serta penyusunan paragraf yang bermakna, sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Yang kelima, perwajahan atau pengemasan.
berperan dalam perancangan atau penataan letak info dalam satu halaman cetak dan pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Yang keenam, ilustrasi. Penggunaan ilustrasi dalam materi ajar mempunyai ragam manfaat, di antaranya untuk memperjelas pesan atau berita yang disampaikan, membuat materi ajar menjadi lebih menarik melalui variasi penampilan. Yang ketujuh, kelengkapan komponen. Paket materi dapat bersifat lengkap pada satu paket atau dapat juga dilengkapi penggunaan asal isu lain atau berasal dari internet dan buku, panduan belajar, atau peserta dan pedoman guru. Yang menjadi poin adalah aspek kelayakan bahasa, yaitu penulisan buku teks hendaknya memperhatikan aspek linguistik. Hal ini sesuai saran Tarigan 2009, Arifin 2009, dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan 2012, bahwa bahasa yang digunakan dalam buku teks hendaknya komunikatif, fungsional, dan estetis. Melalui penggunaan bahasa yang komunikatif, teori dan konsep dapat dipahami dengan baik. Pemakaian bahasa yang fungsional akan meningkatkan keterbacaan buku teks. Selain itu, penggunaan bahasa yang baik, sopan, dan indah mampu menstimulasi peserta didik tertarik membaca buku teks. Berdasarkan standar yang telah disusun BSNP dan Pusat Perbukuan 2014, kelayakan kebahasaan dinilai berdasarkan kelugasan bahasa, penggunaan bahasa yang dialogis dan interaktif, kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik, komunikatif, serta kelogisan dan kesatuan bahasa. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.